di Karawang. Boikot pemberitaan KDM di Karawang. Boikot pemberitaan KDM di Karawang. Terima kasih, tepuk tangan buat wartawan Karawang. Sebagai bukti boikot pemberitaan terhadap KDM yang sudah tidak mau memusuhi wartawan, yaitu mengaku adanya wartawan. Maka pada hari ini semua diwakili oleh rekan-rekan media yang sangat luar biasa tentunya menandatangani atas kesepakatan ucapan-ucapan yang menolak ya Kang Deddy untuk tidak diberitakan. boikot pemberitaan Deddy Mulyadi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sandro Channel. Oke, ada apa lagi nih Kang Deddy Mulyadi dengan media massa? Aduh, nih media massa Karawang memboikot Kang Deddy Mulyadi, memboikot berita Kang Deddy Mulyadi. Wah. Jadi gimana nih kalau Kang Deddy diboikot? Apa pengaruhnya? Sebenarnya ini Kang Deddy Mulyadi nanti akan terasing lah. Tidak ada berita-berita di media khususnya di Karawang gitu. Tapi kan Kang Deddy sudah banyak ya beritanya di YouTube, di TikTok, di Facebook, di semua media ada. Nah, ada pengaruh nggak ya? Ya mungkin iya, mungkin enggak. Iyanya mungkin aja berita-berita baik tentang Kang Deddy bakal tidak ada. Yang ada nanti berita-berita yang tidak baiknya gitu. Ini timbul permasalahan ini kenapa gitu? Masalahnya apa? Apakah ada pernyataan Kang Deddy yang cukup keras atau apa ya? Nah, kita coba dengarkan pernyataan Kang Deddy ini. Orang datang ngaku wartawan, ngaku LSM, ngaku ya, belum tentu juga kan. Kemudian seperti pengaduan itu, kemudian tujuannya minta uang, jangan dilayani. Bikin ripuh, Pak. Sudahlah, alat untuk mengukur saudara-saudara itu adalah audit inspektorat, audit BPK, audit BPKP. Di luar itu nggak ada punya kewenangan. Tuh, harus memimpin, harus melindungi juga. Oh, ternyata Kang Deddy menyatakan seperti itu ya. Jadi intinya jangan dilayani lah kalau ada wartawan yang datang. Karena ya katanya yang mengaku-ngaku, ngaku A, ngaku B, ngaku C, ya ujung-ujungnya mungkin apa ya? Ya saya yakin ada hal yang bisa dibargeningkan mungkin. Nah sekarang karena harus integritasnya tinggi, daripada ada biaya mungkin untuk kegiatan media itu, ya lebih baik kita tidak perlu meladeni katanya gitu mungkin Kang Deddy ya. Saya kira itu baik juga karena apa ya, meminimalisir biaya. Emang lalu apakah ya kalau pendapatan dari wartawan itu dari mana gitu kan? Kan kalau wartawan itu kan tentunya dari media yang dia buat gitu kan, dari media yang dia buat sehingga dia akan mendapatkan penghasilan dari tulisan-tulisannya gitu kan. Biasanya media itu dari tulisan-tulisannya dia mendapatkan penghasilan, atau kalau dia di-uploadnya di YouTube, kayak gini di YouTube, jadi YouTuber kan, jadi mendapatkan penghasilan dari sini. Saya kira itu lebih baik itu. Kayak inilah, kayak media, kayak YouTube ini gitu. Kan kalau ada viewernya agak lumayan, itu menghasilkan gitu. Tapi ini kenapa gitu? Coba kita dengarkan dari para wartawan. Ini sudah terdampak benar ya, Bung Rob? Banget terdampak. Udah. Artinya berdampak benar terhadap wartawan di lapangan ya? Iya, kadang-kala ada kawan kita untuk konfirmasi tentang hal-hal yang terkait dengan birokrasi. Ya beda ya, kalau dulu begitu ada WA ke kepala dinas itu langsung, oh siapa? Iya. Hari ini kan kadang-kala sebentar ya. Nah itu kan agak beda juga. Kita mengalami lah. Ya. Kalau biasanya setelah muncul video itu ada
perubahan lah ya. Ada biasanya responsif. Iya. Kalau Assalamualaikum Pak Kadis misalkan. Oh siap. Benar gitu ya. Bukan Waalaikumsalam, jawabnya apa siap ini? Iya ya otomatis. Oh iya iya. Salam. Oh siap. Gitu kan. Nah hari ini kadang-kala ya kita kan tidak tahu by WA ya. Apakah dia berpikir dulu, apakah lagi tidur, apalagi apa kita nggak tahu. Tapi ada penurunan responnya. Jadi slow respon lah. Ya. Jadi menurut saya ini mungkin salah satu pengaruh. Mudah-mudahan bencana politik dalam tanda petik bagi kami sebagai jurnalis itu sudahlah. Oke. Tapi belum cabut. Nah kalau ya kita tetap boykot. Oke, nanti saya akan masuk ini. Oh, Kemarin diskusi kemarin. Jadi gimana ya? Oleh berapa? Saya jadi agak heran juga nih Saya ke dengan beberapa pernyataan bapak-bapak organisasi, ini. wartawan, Biasanya media, nelpon beberapa, pada dan Kadis, menghasilkan halo, apa assalamualaikum, dalam siap. diskusi. Berarti biasanya Kadis atau Kabid kayak gitu itu ditelepon oleh Pak wartawan itu langsung manggut mungkin ya. Sekarang enggak mungkin. Nah, ini sebuah pernyataan, ini kan pernyataan langsung. Kalau ditelepon suka responnya bagus, sekarang kurang bagus. Nah, antara respon dengan ada apa gitu, antara respon dengan tidak merespon gitu. Sebenarnya kan kalau wartawan itu ya merespon cepat ya bagus, merespon lambatnya juga ya kita tinggal cari mungkin ya berita-beritanya gitu. Nah, tentunya ini juga tidak merespon, mungkin juga tadi kan dibilangnya mungkin lagi apa gitu. Nah, pernyataan ini mungkin ada sih di belakang pernyataan ini apa gitu. Saya juga kurang paham di balik pernyataan para wartawan ini sebenarnya apa. Tetapi hal ini tentunya ya bagusnya itu sebenarnya ada apa ya, pemberitaan yang setara juga gitu, ada pemberitaan yang penyeimbang. Ya memang bagusnya itu ada berita dari media seperti itu bagus sekali gitu kan, ada pemberitaan, ada yang baiknya, kalau yang jeleknya juga ditampilkan gitu. Ini tapi sebenarnya kalau pernyataan tadi Kang Deddy ya itu kan agak sedikit berat juga gitu. Dan ini juga ada lagi pernyataan Kang Deddy nih di depan KPK juga gini. Waduh, ini apa juga gitu. Kita dengarkan dulu ya. Berikan contoh, misalnya pelaporan ke KPK. Saya sampaikan ke Pak Direktur, apakah murni didasarkan pada orang yang konsen pada pada korupsi? Tidak. Kebanyakan orang yang tidak terpuaskan kalah tender, lapor KPK. Kalau menang nggak lapor. Anaknya tidak diterima di SMA negeri. Pakai kata belece, langsung besoknya bongkar korupsi kepala sekolah. Nah, hari ini saya sampaikan ke Pak Direktur, korupsi bisa terjadi di desa. Kenapa? Setiap hari kepala desa didatangin orang yang mengaku ormas, orang yang mengaku LSM, orang yang mengaku wartawan. Itu sekali datang 10 orang, cepet itu dikasihnya. 1 juta tuh kepala desa sehari. Kemudian di kabupaten kalau bupati wali kotanya nggak tahan, pasti banyak orang yang mengaku A, mengaku B, itu melakukan tekanan dan nyari salah. Kemudian setelah itu dia bergaining, dapat jatah di kerjasama A, kerjasama B, kerjasama C. Nah, ini yang jadi problem adalah Pak Direktur, gubernurnya punya daya tahan, misalnya para bupatinya punya daya tahan, tapi kepala SKPD-nya itu belum tentu punya daya tahan. Kenapa? Gubernur enak, SKPD-nya tinggi Pak, jauh jaraknya ke masyarakat. Kalau bupati wali kota itu dekat ke tetangganya, didatengin tiap hari pusing, akhirnya dilayanin. Jadi pemerintah ini yang terjadi di Indonesia hari ini adalah semakin dia strukturnya makin rendah, tingkat resikonya makin tinggi, sorotan publiknya makin tajam, biayanya makin rendah. Sehingga ini problem yang harus... Waduh, pernyataan Kang Deddy Mulyadi luar biasa sekali, berani banget gitu. Menyampaikan hal ini di muka umum, di situ para pejabat yang berhubungan dengan keuangan.
Wah, berarti benar ini. Apa yang diungkapkan Kang Deddy ini berdampak gitu. Sehingga dampak positif, artinya menimbulkan integritas tinggi. Wah, bisa juga ini. Ya, KDM menunjukkan integritas yang tidak bisa dibeli berarti kalau gini. Publik nanti akan melihat, nah ini kepemimpinan yang gak bisa dibayar. Gitu. Jadi ini satu hal yang positif kalau menurut saya. Nah mungkin nanti tinggal para netizen yang melihat video ini bisa membandingkan nih antara wartawan, ungkapan wartawan yang tadi, ya wartawan susah berhubungan dengan kepala dinas sekarang jadi agak sulit gitu. Nah ini jadi akan menilai gitu simpati kemana, simpati ke para wartawan atau simpati ke Kang Deddy. Nah ini pasti nanti banyak penilaian dari netizen. Kalau saya melihatnya, kalau dari pernyataan-pernyataan yang tadi, memang gitu ya, kita atau pemerintahan ini memerlukan media, ya, memerlukan media, tetapi mungkin efisiensi. Nah, efisiensi ini ya saya kira apa yang dilakukan Kang Deddy juga benar gitu, bahwa tidak perlu banyak melayani gitu. Nah, ini sikap dari media berarti harus seperti apa? Kalau saya berpendapat gini, justru kita tetap aja membuat informasi gitu. Tetapi justru informasinya sekarang ya di media kayak gini ya, di media sosial, di YouTube, di mana gitu. Itu kan lumayan penghasilannya juga. Kalau kita lihat, kalau viral gitu kan, kalau viralnya luar biasa, itu penghasilannya luar biasa juga. Nah, sementara sekarang ini media cetak itu sudah banyak ditinggalkan. Benar nggak? Media cetak ini kan sudah kurang nih. Media cetaknya sudah kurang, lalu sekarang yang ada adalah media digital. Nah, maka harus dikembangkanlah media digital ini. Karena dari sini saja ya, dari dua pembicaraan, atau artinya tadi pembicaraan dari wartawan, juga dari ungkapan Kang Deddy yang disampaikan, itu kan masyarakat nanti bisa menilai gitu. Berarti mana yang bisa menarik perhatian? Apakah Kang Deddy Mulyadinya atau wartawannya, media sosialnya gitu. Ya tentunya kita harus arif dan bijaksana juga dengan hal ini gitu. Kalau saya tetap membuat berita-berita tentang siapa saja di media sosial yang nantinya bisa menghasilkan. Ya, tentunya nanti konfirmasinya di media lagi aja. Sekarang itu konfirmasinya bisa di media saja. Gitu. Oke, saya narik sedikit bahwa Kang Deddy ini sekarang ini mungkin lagi menanamkan bagaimana integritas itu bisa tumbuh di Jawa Barat. Bagaimana agar masyarakat Jawa Barat itu melihat pemerintahannya yang bersih, yang berwibawa, sehingga pemerintahan yang istimewa itu bisa berjalan. Karena kalau tidak seperti itu ya kayaknya akan kesulitan juga gitu. Dan ini benar-benar perjalanan Kang Deddy ini benar berisiko, semuanya berisiko. Tidak ada yang mulus, semua berisiko. Luar biasa. Oke, sahabat Kang Obing, media penting, pemerintahan juga penting. Oke, tinggal kita bagaimana memaknainya. Silakan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.